Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vicky Pratama Setia Mahardika dengan NIM 20051214016 dari Prodi S1 Sistem Informasi kelas 2020B Universitas Negeri Surabaya. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai prosesor Intel berdasarkan generasinya. Sekaligus untuk memenuhi tugas dari Bapak Agus Prihanto STMkom selaku dosen mata kuliah Sistem Operasi Universitas Negeri Surabaya. Baik, sekarang mari kita langsung menuju pada pembahasannya. Di video kali ini saya akan membahas 12 mengenai generasi Intel. Dimulai dari generasi yang pertama yaitu generasi Nehalem, kemudian generasi Sandy Bridge, generasi Ivy Bridge, generasi Haswell, generasi Broadwell, generasi Skylake, generasi Kaby Lake, generasi Kaby Lake Refresh, generasi Kaby Lake, generasi Cannon Lake atau Ice Lake, generasi Comet Lake, dan yang terakhir adalah generasi Tiger Lake. Untuk lebih detailnya akan saya jelaskan secara rinci. Yang pertama adalah generasi Intel Nehalem. Prosesor Intel generasi pertama bernama Nehalem. Dirilis pada tahun 2010. Keterbatasan dari Nehalem yaitu tidak memiliki keahlian dalam peningkatan clock speed sehingga tidak efisien. Generasi ini menggunakan teknologi fabrikasi 45 nanometer dan menggabungkan RAM DDR3 pada chip prosesornya. Teknologi yang digunakan ialah hyperthreading. Sedangkan cache yang digunakan pada Nehalem antara lain cache L164KB, cache L2256KB per core, dan cache L3 4MB sampai 12MB dengan semua prosesor core. Keunggulannya ialah memiliki kemampuan 1,1 kali sampai 1,25 kali single thread atau 1,2 kali sampai 2 kali untuk multi thread, dan penggunaan untuk dayanya lebih hemat sekitar 30%. Contoh dari seri generasi Nehalem antara lain Intel Celeron prosesor E1200, Intel Pentium prosesor E2200, Intel Atom prosesor N270, dan Intel Core 2 Quad prosesor Ki9550S. Adapun teknologi yang digunakan antara lain memiliki 2, 4, atau 8 core, IGP atau Integrated Graphic Processor sudah terintegrasi di luar D atau off-D, dapat multithreading dan hyperthreading, native quad, 4, dan octa-core NIC processor, fungsi FSB diganti dengan Intel QuickPath Interconnect, moduli blocks of component, di mana setiap core bisa ditambahkan dan dikurangi untuk market yang berbeda-beda. Nehalem memiliki 7 codename yang berbeda dan terdiri dari 2 prosesor server, 3 prosesor desktop, dan 2 prosesor mobile. Yang kedua adalah generasi Sandy Bridge. Generasi kedua dari tim biru atau Intel ini bernama Sandy Bridge yang diperkenalkan pada tahun 2011.
Sandy Bridge menggunakan teknologi fabrikasi 32 nanometer sebagai pengganti dari arsitektur Nehalem. Cache yang digunakan L162KB dan L2256KB per core. Untuk L3 1 MB sampai 8 MB. Sementara untuk prosesor yang ekstrim dimulai dari 10 MB hingga 15 MB. Arsitekturnya menggunakan soket 1155 LGA dan 2 channel DDR3 1066 RAM. Selain itu, sudah terdapat fitur VGA, GPU atau pengolah grafis di dalamnya. Kelebihan dari generasi Sandy Bridge adalah kinerja yang ditawarkan mencapai 20-60% lebih cepat dibanding dengan prosesor sebelumnya. Adapun contoh seri dari prosesor Sandy Bridge, Intel Core Duo prosesor E8500, prosesor Intel Core i3 2120, prosesor Intel Core i5 2400S, prosesor Intel Core i7 2600K. Selanjutnya, generasi yang ketiga yaitu Ivy Bridge. Prosesor Intel selanjutnya, generasi ketiga yang bernama Ivy Bridge, mulai dikenal pada bulan September tahun 2012. Ivy Bridge menggunakan fabrikasi 22 nanometer. Pada generasi ini sudah support dengan port USB 3.0 dan PCIe 3.0. Kekurangannya adalah lebih banyak mengeluarkan panas daripada generasi yang sebelumnya yaitu Sandy Bridge. Untuk arsitekturnya memakai soket LGA 1155 dengan DDR3 1333, DDR3 1600 RAM. Ivy Bridge memiliki istilah TIC Plus yang diberikan oleh Intel. Kelebihannya adalah dengan teknologi 22 nanometer, ukuran chip dari prosesor ini lebih kecil sehingga lebih efisien dan energi yang dihasilkan lebih cepat dari Sandy Bridge. Contoh seri prosesor dari generasi Ivy Bridge adalah prosesor Intel Core i3 3220, prosesor Intel Core i5 3570T, prosesor Intel Core i7 3770T, dan prosesor Intel Core i7 3370K. Selanjutnya adalah generasi yang keempat, yaitu Haswell. Mulai diluncurkan pada tahun 2013. Teknologi fabrikasinya sama dengan Ivy Bridge, yaitu 22 nanometer. Tetapi memiliki keunggulan, yaitu lebih cepat daripada generasi yang sebelumnya. Kecepatan dari prosesor ini melebihi angka 3,4 GHz. Ini dikarenakan didukung oleh soket terbarunya yaitu LGA 1150, BGA 1364, dan LGA 201133. Jenis cache baru, teknologi DDR4, dan lain-lain. Prosesor ini tidak hanya untuk desktop saja, tetapi bisa juga untuk mobile. Seperti prosesor Intel Core i-Series 4 generasi keempat yang ada pada mobile. Keunggulannya adalah kemampuannya dalam penggunaan pada perangkat ultra portable, karena hanya membutuhkan daya yang rendah. Contoh seri prosesor Haswell antara lain prosesor Intel Core i3 4330, prosesor Intel Core i5 4670, prosesor Intel Core i5 4670K, dan prosesor Intel Core i7 4790K. Berikutnya ada generasi Broadwell.
Broadwell lahir sebagai generasi kelima dari prosesor Intel pada tahun 2015. Teknologi fabrikasinya 14 nanometer dan berukuran 37% lebih kecil. Tentunya kehadirannya ini dapat mendorong daya pakai baterai perangkat selama 1,5 jam. Arsitekturnya menggunakan soket LGA 1150 dan LGA 2011 V3 2 channel DDR3 L1333 1600 RAM. Keunggulannya yaitu memiliki performa 20% lebih tinggi dibandingkan dengan generasi yang sebelumnya. Intel Broadwell digunakan pada MacBook yang baru di-launching pada tahun 2015. Adapun fitur-fitur terbarunya antara lain, Intel tetap mempertahankan strategi TikTok, memiliki ukuran yang lebih kecil, tentunya lebih efisien dan bertenaga, dan memiliki grafik yang mendukung. Contoh seri prosesor generasi Broadwell antara lain prosesor Intel Core i5 5675C, prosesor Intel Core i5 5675R, prosesor Intel Core i7 5775C, dan prosesor Intel Core i7 5775R. Selanjutnya memasuki generasi ke-6 ada prosesor Skylake. Diperkenalkan pada bulan Agustus tahun 2015. Teknologi generasi ke-6 ini menggunakan fabrikasi 14 nanometer. Pada Skylake terdapat teknologi speed shift yang mampu menekan pemborosan daya baterai. Selain itu juga mampu menonton streaming video berkualitas 4K UHD. Keunggulannya ialah kecepatan yang dihasilkan mencapai 50% atau setengah lebih tinggi dan tentunya hemat daya. Selain itu juga terdapat sistem pengolah grafis yang cukup mumpuni. Dikarenakan Intel telah menyematkan teknologi terbarunya mikroarsitektur yang terbaru. Contoh seri prosesor Intel generasi Skylake antara lain prosesor Intel Core i3 6300T, prosesor Intel Core i5 6600T, prosesor Intel Core i7 6700T, prosesor Intel Core i7 6700K. Sistem operasi yang menggunakan Intel Skylake pasti sudah menggunakan Windows 10. Prosesor ini cukup baik karena sudah memiliki tingkat kecerdasan yang lebih dari cukup dari generasi yang sebelumnya. Pada perangkat mobile, konsumsi daya yang digunakan kurang lebih 60% lebih efisien dari Broadwell dengan konsumsinya sekitar 4,5 watts sampai 45 watts. Pada bagian grafis visualnya mengalami peningkatan sebesar 40% dan dapat memutar film dengan kualitas 720p selama kurang lebih 11 jam. Generasi selanjutnya ada prosesor Kaby Lake. Mulai dikenalkan ke publik pada tahun 2016. Teknologi fabrikasinya masih sama, yaitu 14 nanometer. Di dalamnya terdapat soket LGA 1151 dan support dual channel untuk RAM DDR3 L1600 dan DDR4 2400. Keunggulannya adalah dilengkapi dengan arsitektur grafis baru untuk menunjang kinerja grafis 3D
dan pemutaran video dengan kualitas 4K. Contoh seri prosesor Intel generasi Kaby Lake adalah prosesor Intel Core i3 7300, prosesor Intel Core i3 7350K, prosesor Intel Core i5 7500T, dan prosesor Intel Core i7 7700T. Pada Intel Kaby Lake ada 4 varian yang disediakan. Varian pertama adalah H-Series untuk penggunaan mobile workstation. Selanjutnya S-Series untuk penggunaan PC desktop. Y-Series untuk penggunaan Ultra Thinbook. Dan yang terakhir U-Series untuk penggunaan Ultra Portable PC. Kaby Lake sudah memenuhi kebutuhan akan komputasi e-sport, 4K video streaming, virtual reality, dan video 360 derajat. Yang menarik dari generasi Kaby Lake ini adalah ada prosesor yaitu Intel Core i3 7350K, di mana prosesor ini merupakan prosesor yang terbaik dan terkencang di kelasnya. Masuki generasi ke-8, ada generasi Kaby Lake Refresh. Mulai rilis pada tahun 2017. Chipset ini support dengan RAM DDR4 2666 sebagai generasi ke-8 dari Intel. Kaby Lake sudah memiliki jumlah core yang cukup banyak dalam bentuk thermal yang sama. Cache pada generasi ini 8 MB untuk Core i7 dan 6 MB untuk Core i5. Kelebihannya adalah performa dan proses manufaktur dari Kaby Lake Refresh yaitu 40% dan 2,3 kali lebih cepat. Sehingga Intel menyimpulkan bahwa Kaby Lake Refresh membutuhkan daya hingga 10 jam dari masa baterai. Contoh seri prosesor Intel generasi Kaby Lake Refresh adalah prosesor Intel Core i3 8250U, prosesor Intel Core i3 8350U, prosesor Intel Core i7 8550U, dan prosesor Intel Core i7 8650U. Berikutnya ada generasi ke-9 yaitu Kaby Lake. Mulai beredar pada tahun 2017 menggunakan teknologi fabrikasi 14 nanometer. Kaby Lake sudah dapat menembus batas hingga 4 core per CPU. Generasi ini menggunakan soket LGA 1151 dengan P-out yang diganti untuk menopang lebih dari 4 core cache L3 16 MB. Beberapa hal yang harus diperhatikan terkait Intel Kaby Lake adalah hanya ada tambahan 2 core setiap lininya. Soketnya masih LGA 1151, menggunakan Intel UHD grafik dan sudah support dengan RAM DDR4 2666. Contoh seri prosesor Intel generasi Kaby Lake adalah prosesor Intel Core i9 9900T, prosesor Intel Core i9 9900K, prosesor Intel Core i9 9880H, dan prosesor Intel Core i9 9980HK. Pada generasi 10 ini kita membahas dua jenis
karena prosesor dari tim biru ini mengeluarkan dua jenis generasi. Yang pertama dulu adalah Ice Lake, kemudian adalah Comet Lake. Prosesor Ice Lake diperkenalkan pada tahun 2018 menggunakan teknologi fabrikasi 10 nanometer yang baru. Ice Lake mengusung 4 core 8 thread. Chip ini dilengkapi dengan arsitektur terbarunya yang dikenal dengan sebutan Sunnycove. Sunnycove dapat meningkatkan performa IPC atau Interaction per Cycle atau clock. Soket yang terdapat di dalamnya ialah BGA 1526 sehingga support akan DDR4 3200 dan LPDDR4X 3733. Pada generasi ini mewakili pembuatan dari Kaby Lake dan Cannon Lake. Kelebihannya berupa koneksi Wi-Fi 6, HDR 4K, teknologi Thunderbolt 3, dan sistem cerdas yang lainnya. Contoh seri prosesor Intel generasi Ice Lake adalah prosesor Intel Core i7 1065G7, prosesor Intel Core i7 1068NG7, prosesor Intel Core i5 1035G4, dan prosesor Intel Core i3 1005G1. Selanjutnya masih di generasi yang sama, generasi ke-10, yaitu dari Comet Lake. Diperkenalkan pada tahun yang sama, yaitu 2018, menggunakan fabrikasi 14 nanometer plus yang terbaru. Pada Comet Lake mengusung 6 core 12 thread. Memori yang digunakan adalah LP4X 2933, LPDDR3 2133, dan DDR4 2666. Untuk cache dapat mencapai 12 MB dan ketika turbo boost up to 4,9 GHz. TDP atau Thermal Design Power Comet Lake tersedia dua varian, yakni 7W untuk Y series dan 15W untuk U series. Kelebihannya berupa koneksi Wi-Fi 6, teknologi Thunderbolt 3, Bluetooth versi 5, USB 3.2, dan sistem cerdas yang lainnya. Contoh seri prosesor Intel generasi Comet Lake antara lain prosesor Intel Core i7 10710U, prosesor Intel Core i5 maksudnya 10210U, prosesor Intel Core i5 10210Y, dan prosesor Intel Core i3 10110Y. Jadi kesimpulannya, perbedaan yang ada tidak jauh berbeda dengan saudaranya, yaitu yang Ice Lake. Karena berada pada generasi yang sama, yaitu generasi yang ke-10. Selanjutnya yang terakhir adalah generasi Tiger Lake. Generasi ini merupakan yang terbaru pada saat ini. Pada generasi 11 sudah banyak perubahan dan kemajuan dari Intel. Teknologi CPU dan GPU-nya berfabrikasi 1 nanometer plus. Ada 9 SKU dengan 4 core 8 thread, dan pada seri terendahnya 2 core 4 thread. Di samping itu sudah menggunakan GPU Intel Iris Xe dan Intel UHD Graphics. Intel Tiger Lake ini disematkan pada laptop dengan desain yang slim dan bobot yang cukup ringan. Contoh seri prosesor Intel generasi Tiger Lake adalah prosesor Intel Core i7 1185G7, prosesor Intel Core i7 1165G7,
Prosesor Intel Core i5 1135G7, prosesor Intel Core i3 1115G4. Hal yang menarik dan sekaligus menjadi keunggulan dari semua seri Intel Tiger Lake adalah pada Intel Core i7 1185G7 merupakan yang terbaik karena memiliki kecepatan mulai dari 3 GHz dengan turbo boost up 4,8 GHz untuk single core. Untuk generasi yang paling baru ini, Intel menyematkan varian CPU dengan grafis Intel Iris Xe dengan kecepatan maksimum 1,35 GHz. Intel juga memberikan sebuah sertifikasi terbaru yang disebut dengan Intel Evo. Ada beberapa ketentuan dari laptop yang dapat diberikan sertifikasi tersebut. Ketentuan itu antara lain memiliki teknologi fast charging, koneksi Wi-Fi 6, terdapat port Thunderbolt 4, daya baterai dapat bertahan selama 9 jam. Mengapa Intel melakukan hal tersebut? Karena Intel ingin agar konsumennya tidak bingung ketika ingin membeli laptop dengan prosesor pabrikannya. Berkat sertifikasi Intel Evo, konsumen dapat memastikan bahwa produk tersebut sudah dapat dikatakan terbaik dari segi kualitas di kelasnya. Pada tahun 2021, akan ada sekitar kurang lebih 20 unit laptop yang akan mendapatkan logo dari Intel Evo tersebut. Sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kekurangan, saya minta maaf. Kita di sini sama-sama belajar, jadi maklum jika terdapat kesalahan. Semoga dengan mempelajari materi prosesor Intel berdasarkan generasinya, kita dapat memahami perkembangan prosesor Intel dari masa ke masa, dan tentunya dapat menambah wawasan dan pengetahuan bagi kita semua. Akhirnya, terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.